yang kita kritik pada zaman saya itu ketika masih ada divisi pengawasan. Kita miss pada saat itu sebenarnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat Bawaslu Kota Cimahi, kita kedatangan tamu yang sangat-sangat istimewa. Perdana launching podcast Bawaslu Kota Cimahi dan langsung dihadiri oleh Ketua Bawaslu RI, Bapak Rahmat Bagja. Kita sudah sepakat bahwa untuk memanggil sekarang pakai Bang RB ya, karena kami lebih nyaman gitu ya, biar santai Bang. Saya searching, saya riset, klik Pak Rahmat Bagja keluar gitu data-data. Saya pilih-pilih, ada di profil Abang itu bahwa keluarga sangat berpengaruh pada kehidupan Abang gitu. Apakah dua-duanya ayah ibu atau misalnya ada di luar keluarga inti gitu yang membuat Abang tuh menjadi sekarang gitu ya, sosok seperti sekarang. Tentunya ada orang-orang yang berkontribusi dalam kehidupan Abang. Siapa Bang kira-kira? Ya pasti ayah dan ibu. Ayah dan ibu. Ya, ayah saya PNS, ibu saya PNS. Ya, jadi saya ini anak PNS. Siap. Kemudian kakek yang baru meninggal kemarin. Kenapa? Karena dia yang pertama kali ngajar ngaji yang benar. Ngajar ngaji yang benar. Kayak gimana Bang baca ngaji, tajwid, tafsir? Tajwid. Kebanyakan tajwid. Makhorijul huruf dan lain-lain. Jadi cara membaca Quran. Betul. Sampai hatam. Nah, itu kakek, kemudian yang bertahap, kemudian ada guru, ada juga senior, jadi banyaklah yang membentuk pribadi. Siap. Abang lahir di Medan, apakah memang punya marga di sana Sumatera Utara? Enggak, atau memang marga tidak turun karena nenek. Oh, nenek. Ibunya bapak itu bermarga Siregar. Karena di Tapanuli ini marga itu berdasarkan patrilineal, maka tidak turun ke bapak. Putus ya berarti. Putus, ya. Kalau nggak putus ada saudara sama Pak Fritz seperti. Iya. Satu marga. Satu marga dengan Fritz. Baik. Terus dari profil saya lanjutkan pertanyaan, senang membaca, salah satu hobinya gitu ya, membaca dan juga tadi mengurus anak, mengasuh anak gitu bersama keluarga. Buku tulisan siapa, buku siapa, pemikiran siapa yang mungkin banyak yang dibaca, tapi satu atau dua buku yang kira-kira mempengaruhi pemikiran Bang RB? Banyak. Novel itu kata orang tidak mau, bagi saya mempengaruhi. Betul. Misalnya Robohnya Surau Kami. Sengsara Membawa Nikmat. Kemudian Layar Terkembang. Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Terus juga Merantau Tetralogi Buruh enggak? Tetralogi dari mulai Gadis Pantai ya. Bukan Gadis Pantai. Bumi Manusia. Terus ada 4 itu. Tetraloginya Andrea Hirata juga kan. Walaupun yang terakhirnya kurang begitu, yang Mariamah itu kurang pas gitu. Menurut saya sih kurang pas. Tapi ya itu yang dibaca. Kemudian John Grisham itu tentang hukum ya. Kemudian Kopingho pasti. Kopingho pasti. Terus Wiro Sableng. Sama Petruk Petruk, komik-komik gitu ya, strip. Ya. Itu komik dewasa kayaknya. Enggak. Itu komik Petruk enggak dong. Desa Tumaritis macam-macam itu kan enggak. Enggak masuk ya, siap. Enggak masuk. Siap, Bang. Kalau komik dewasa tuh mau Tinggo Bushe. Nah, itu mulai komik agak inilah. Kemudian juga banyak NH Dini. Yang tak ada. Siap. Nah, di belakang halaman rumah kami ya, ada menarik lah. Saya penggemar novel, tapi sekarang mulai agak kurang. Sekarang mulai baca sejarah, sejarah Balai Pustaka, seri sejarah Indonesia 1, 2, 3, 4, 5 itu saya baca. Pembaca yang baik untuk sejarah. Kemudian tentang pemilu pasti, tentu juga dengan hukum. Dipaksa loh hukum ini kan, karena harus baca betul. Dan juga hal-hal filsafat, misalnya dunia filsafat, The World of Sophie. Dunia Sophie. Dan serial selanjutnya. Bahkan
Yang apa? Yang psikologi itu lupa saya. Yang apa? Ini agak lupa nih. Apa tuh? Novel psikologi atau Bukan. psikologi murni? Enggak psikologi murni. Dia agak campur ini kayak semacam motivasi tapi psikologi. Perempuan, laki-laki? Laki-laki. Indonesia Barat? Barat lah. Itu bukan bikin apa namanya? Bukan Stephen Covey ya, bukan. Bukan Stephen Covey. Bukan Stephen Covey dan bangsanya tuh saya nggak terlalu inilah itu. Thomas Armstrong, bukan? Thomas Armstrong bukan. Thomas Tikona. Bukan. Zaman sekarang apa? Escape from Freedom. Escape from Freedom. Escape from Freedom, nanti kita cari. Ah, Google ya. Di Escape Google from tuh Freedom. Escape from Freedom, coba Escape atur. from Freedom. Escape from Freedom biar Bang RB tidak penasaran siapa yang nulisnya, itu dicari ya, kasih tahu ya. Escape from Freedom. Escape from Freedom. Terus Indonesia tafsir kan Buya Hamka. Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar juga buku-bukunya tentang tasawuf modern. Ya. Kemudian juga Syekh Nawawi, kalau untuk fikihnya Syekh Nawawi. Untuk Al-Bantani mengenai beberapa hal tentang tauhid ya, tentang aliran filosofi Islam Maturidi dan juga Asy'ariyah. Teologi Asy'ari dan teologi materi. Karena Buku itu ya, siap. Buku-buku itu dibeli atau Bang RB main ke satu perpustakaan di Jakarta? kalau dulu ya pasti main perpustakaan ya, zaman SMP SMA ya. Pasti di perpustakaan ngajakin intip-intip Kung Fu Boy misalnya kan. Lengkap saya koleksi. Lengkap. Sama, saya juga lengkap koleksi itu, sekarang hilang, udah mulai hilang. Siap. Entah kemana. Soalnya ada teman saya namanya Pak Windartun, dia yang open bikin baca di Tebet, dia itu teman. Tiger Wong. Ya, masih ingat kan? Masih kan? Berarti kita satu generasi. Satu generasi. Si koleksi Tiger Wong. Lanjut sekarang tentang sedikit menyinggung masalah keluarga. Kan Bang RB ini 2 periode ya kira-kira nih, insya Allah. Ada nggak keluhan gitu, komplain gitu? Terutama ini pasti udah ngintip YouTube ini. Adalah anak misalnya, istri jarang pulang ke rumah dan lain-lain. Kalau sekitar jam 10-11 saya lebih baik ke apartemen aja, ke apartemen dinas atau rumah dinas. Siap. Daripada pulang ke Tangsel, karena anak sama istri masih di Tangsel. Siap. Jadi daripada besok paginya jam 6 berangkat lagi, ya itu jadi saya tapi kadang-kadang ya di rumah juga. Kalau ada waktu juga, kalau nggak dinas luar. Iya. Ya, pasti keluhannya banyak, jarang waktu untuk anak, jarang waktu untuk istri. Iya, tahu-tahu udah besar aja. Tahu-tahu enggak lah. Apa hal yang paling dramatis yang Bang RB paling ingat gitu? Anak ya, terutama anak, biasanya anaknya anak gitu, kalau kita tuh apa? Iya, Dicegat, dibaca, pokoknya telepon, video call, ayah pulang kapan, jam berapa, itu ajar lah, jam-jam segitu, anak-anak segitu. Yang paling sering telepon yang sulung apa yang bungsu? Yang bungsu. Yang bungsu yang laki-laki ya. Kalau yang perempuan kakak sudah punya dunianya, dunia sendiri, punya sahabat-sahabatnya. Jadi udah tinggal yang bungsu ini nih yang perhatian sama bapak. Perhatian sama bapaknya. Ya, pengen diantar bapaknya ke sekolah tapi nggak sempat kayak gitu. Kadang saja, pernah sekali 2 kali. Nah. Jadi ada tips nggak nih buat teman-teman, kan Bang RB di Bawaslu RI mengalami itu, tentunya juga di jajaran provinsi, kota, kabupaten. Apa tipsnya nih biar dua-duanya sukses gitu di profesi sebagai pengawas pemilu, tahapan sukses, tapi juga rumah tangga, anak-anak juga tetap punya ikatan bonding gitu. Kira-kira gimana Bang? Ya bagi waktu yang benar, juga perhatian, ada teknologi dan lain. Walaupun teknologi tidak bisa menggantikan sentuhan fisik. Betul. Nah, itu dia. Jadi tolong gunakan waktu semaksimal mungkin untuk keluarga. Iya. Jadi pasti kerja pasti maksimal karena waktu sudah digunakan karena tanggung jawab terhadap negara. Siap. Nah tinggal keluarga, jangan lupa juga untuk diberikan waktu yang cukup. Ya jadi kan sekarang udah daripada kemudian main sama geng teman, geng-gengan. Kemana waktu liburnya touring. Anak nggak ikut. Iya, camping, hiking, kemana ngopi dari pagi sampai sore. Anak juga nggak ikut. Iya. Itu dia trouble-nya kita seperti itu. Masalah ya. Siap Bang. Setelah masalah-masalah yang tadi
kita lanjut nih agak serius sedikit, serius sedikit. Nggak apa-apa, serius. Tentang tentang kepemiluan, Bang. Ini biar sahabat-sahabat pendengar nanti bisa mendapatkan manfaat mengenai lembaga mitra DKPP dan KPU kan satu kesatuan penyelenggara tuh. Apa harapan Bang Erwin nih terhadap mitra-mitra penyelenggara gitu? Dari riset yang saya lakukan ada saran-saran yang disampaikan pada Bang Erwin, harapan maksudnya terhadap KPU dan DKPP apa aja? Harapan kita bahwa semua mengetahui tugas dan fungsi masing-masing dan saling membantu dalam penyelenggaraan pemilu. Kami toh tidak kemudian Bawaslu mengganggu KPU, tapi Bawaslu mempunyai tugas untuk mengawasi. Jadi jangan merasa terganggu kalau diawasi. Jangan juga merasa kemudian kami mengadakan hal yang tidak ada. Pasti sesuai dengan aturan kita awasi dan ada laporan ke depan. Kalau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, saya percaya teman-teman di Dewan DKPP itu mempunyai kebijaksanaan terhadap bagaimana fungsi dan tugas yang dijalankan oleh Bawaslu, sehingga kemudian tidak beranggapan bahwa kami melebihi apa yang berkaitan dengan tugas dan fungsi, dan juga hal-hal yang kemudian di lapangan menjadi persoalan, yaitu tidak menjadi suatu hal yang memberatkan dalam pelanggaran etika. Karena ada di lapangan itu kadang-kadang kita nyerempet juga aturan walaupun di luar aturan, sehingga terjadi kesepakatan para pihak misalnya. Kadang-kadang itu di luar tidak dilarang, tapi kemudian itu pada saat itu dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan. Inilah yang kita butuhkan dari DKPP untuk memandang hal dari sebagai bentuk-bentuk profesionalitas dan juga bentuk-bentuk dari tindakan yang diperlukan dalam menjalankan tugas dan fungsi. Diskresi apa disebutnya di lapangan diskresi. Berarti harapan Bang RB, DKPP tidak serta-merta memproses, mensidang, memeriksa semua penyelenggara yang tidak berbau diskresi. Kalau tidak yang terlalu kalau yang melanggar asas profesionalitas ya pasti disidangkan. Tapi kalau hal-hal yang kemudian diskresi di lapangan menurut saya tidak terlalu penting untuk dibahas. Akan tapi jika kemudian ada pihak yang merasa dirugikan, tinggal dibuktikan saja. Ya. Baik. Gitu. Baik. Mengenai perbedaan persepsi antara tafsir KPU dengan Bawaslu sampai sejauh ini update-nya apa sudah mulai sudah mulai sama, tapi ya pasti juga ada perspektif yang beda di lapangan kadang-kadang. Ya inilah perlu komunikasi yang intens dengan KPU. Itu sudah dibangun ya Bang di Bawaslu RI ya. Mudah-mudahan bisa turun juga nih di daerah. Karena di daerah justru yang seolah-olah kami itu mesti tenang aja. Namanya diawasi itu orang tidak nyaman. Pasti. Ente juga kalau diawasi sama istri terus kan tidak nyaman juga kan. Saya dalam pengawasan Bang. Selalu harus sendlock. Harus sendlock lokasi. Baik, lanjut. Tadi sudah selesai tentang KPU dan DKPP sebagai mitra Bawaslu. Kita lanjut. Nah, ini keunikan Bawaslu apakah ada juga di negara lain? Ada. Ada misalnya Timor Leste, kemudian juga Ekuador, walaupun ada di Meksiko itu tidak sama, dia punya Tribunal of Election. Agak berbeda memang. Tapi di 1-2 negara ada. Walaupun yang paling unik di Indonesia. Iya. Kepengawasannya itu apa memang, karena saya baca di beberapa buku, ada yang memang independen penyelenggara itu baik di pengawasannya maupun penyelenggaranya, ada juga yang mesti perwakilan dari peserta pemilu. Jadi biar saling mengawasi gitu, Bang. Kalau di sana gimana konsepnya, Bang? Ya, ada yang seperti itu, ada juga dari perwakilan pemerintah. Perwakilan Jaksa Agung, perwakilan Mahkamah Agung, perwakilan Menteri Hukum, itu ada juga di Timor Leste seperti CNE kalau tidak salah, CNE apa STE ya, antara situ. Jadi itu yang kemudian mengawasi proses yang ada yang dilakukan oleh STE, CNE ini. Ya. Apakah lahirnya kalau di Indonesia kita tahu sejarah lahirnya di pengawasan pemilu karena ada opini publik bahwa tidak percaya pada penyelenggara di beberapa orde-orde sebelumnya, di Panwasla misalnya lahir gitu ya, karena ada faktor seperti itu. Di negara lain juga mungkin saja, saya tidak terlalu mendalami ya untuk itu, tapi ya ada pendengar mungkin saja seperti itu. Wajar saja orang perlu pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu, karena penyelenggaraan pemilu inilah yang paling krusial dalam menentukan peralihan kekuasaan. Super body ya. Tidak super body tapi sangat esensial untuk peralihan kekuasaan. Iya, dia yang menentukan siapa yang jadi. Oke. Siap Bang.
Berarti Ekuador, Timor Leste, dan Meksiko. Meksiko. Nah, dia punya lembaga pengawasan. Kalau DKPP ada nggak negara lain di dunia yang punya DKPP? Nggak ada. Kalau itu nggak ada. Fix nggak ada. Berarti di internal ya? Hanya di internal. Maksudnya mereka menyelesaikan etik di internal. Mungkin saja iya. Internal ya. Siap. Berarti unik, Indonesia unik punya DKPP yang satu-satunya di dunia. Iya. Terus bagaimana terkait isu regulasi Undang-Undang 7 yang memang tidak direvisi? Apakah cukup menjadi panduan pengawas dalam melaksanakan tupoksinya untuk menjelang 2024 sampai 2024? Cukup. Tinggal sekarang bagaimana proses penegakannya. Walaupun ada beberapa yang kurang ya. Misalnya ada dalam undang-undang tersebut tidak jelas. Ini kriteria pidana seperti apa. Yeah. Diatur di ketentuan pidana tapi tidak diatur di batang tubuh. Iya. Apa tidak diatur di di sebelum ketentuan pidana batang tubuhnya tidak diatur. Di beberapa pasal di awalnya tidak diatur, tapi yang ketentuan pidananya diatur. Itu yang terjadi misalnya pada perkara pemberian mahar. Nah, itu kan itu ada yang miss gitu. Ada juga yang pakai kata dan seharusnya pakai atau. Iya, kumulatif atau alternatif atau seharusnya pakai dan atau bisa alternatif kumulatif. Yeah. Itu ada beberapa kesalahan dalam Undang-Undang 7. Tapi itu tidak kemudian menafikan bahwa kita bisa melakukan penegakan hukum pemilu dengan Undang-Undang 7. Siap, Bang. Ada juga pertanyaan kepala itu yang pasal 464 tentang jadi DKPP itu punya kewenangan tuh peserta pemilu dan penyelenggara atau KPU bisa di sidang etik tuh, itu apa memang operasional atau memang nggak bisa? Nggak bisa ya tentunya. Nggak bisa. Walaupun ada di situ ya. Nggak bisa menghukum teman-teman partai politik melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Bawaslu bisa, DKPP tidak. Bawaslu bisa. Ya. Iya betul. Baik. Lanjut tentang hakikat kerja kolektif kolegial. Gimana? Nah, kolektif kolegial, semangat kolektif kolegial itu semangat untuk membagi tugas dalam pengawasan. Yang kita kritik pada zaman saya itu ketika masih ada divisi pengawasan, kita miss pada saat itu sebenarnya. Saya khususnya miss pada saat itu. Seharusnya diubah, bukan nama divisi pengawasan, tapi divisi pencegahan. Entah itu pencegahan atau langsung Parmas, Humas dan Hubal. Toh SDM pun sama SDM langsung menyebut tugasnya. Fungsinya. Kemudian divisi penyelesaian sengketa menyebut langsung tugasnya, bukan penindakan kan. Betul. Nah, inilah yang harus digabungkan. Kolektif kolegial itu dalam bidang pengawasan. Kenapa? Karena semua pengawas. Betul, ada dalam pengawasan ada pencegahan. No, pengawasan itulah pencegahan dan penindakan. Iya, ada pencegahan dan penindakan. Iya, makanya salam awas itu bukan kemudian cegah awas tindak. Harus dimulai dari awal. Awas, cegah tindak. ACT. Oh jangan. Kan salam CAT, ACT. Jadi jangan disingkat ya Bang ya. Bahaya nanti. Awas, cegah, tindak. Jadi buat teman-teman penyelenggara salamnya ditukar sedikit gitu ya. Awas, cegah dan tindak. Berarti nanti kerja-kerja kolektif kolegial akan diturunkan juga. Akan turunkan misalnya sekarang dalam pengawasan penanggung jawabnya adalah PS penyelesaian sengketa. Tapi tidak kemudian menafikan bahwa teman-teman sekarang yang masih pengawasan harus melakukan tugas pengawasan. Ini kan ketika udah PS aja. Iya, seolah-olah kami dunia yang berbeda. Kami bisa PS melakukan persidangan, udah PS aja persidangan. Wah repot nanti ke depan. Iya. Padahal PS itu majelis itu mesti 5 minimal 3. Nggak mungkin 3. Stafnya mungkin dibagi. Iya. Tapi kemudian divisinya tidak kemudian membagi orang itu dibelah-belah, nggak seperti itu. Iya. Dia punya divisi, dia punya fungsi penyelesaian sengketa, penanganan pelanggaran. Ada sekarang SDM, hukum datin, Parmas dan lain. Parmas. Hukum datin nanti dipecah ya Bang ya? Iya, turunan ya. Hukum datin dipecah. Baik, lanjut. Nah, saya riset lagi ada artikel tentang apa ancaman potensi ancaman demokrasi ini bagi demokrasi menjelang 2024. Pertama polarisasi. Yang kemudian diakselerasikan dari fitnah dalam sosial media. Buzzer itu ya, Buzzer dan kawan-kawan itu sudah tidak genah lah dalam demokrasi. Kita ada buzzer dan kawan-kawan. Ini kita kembali kepada hal-hal yang sangat tradisional dalam diri, misalnya identitas dan lain-lain. Itu kan
Jadi bukan melihat secara Rasional. hasil prestasi dan lain, tapi menilai ini agamanya apa, sukunya apa, Iya, kan sudah asal dari mana? sudah tidak Bhinneka Tunggal Ika gitu ya kan. Nah, gitu. Jadi Jawa bukan Jawa. itu ancaman kita Iya, ke depan, ancaman. kemajuan sosial media dan lain-lain. Baik, apa yang nanti dilakukan Bawaslu untuk Iya, mengurangi? ini nanti ada Mas. Oh, Ada, siap. Strateginya ada nanti. Siap. Ah, ah. Siap. Soalnya saya baca itu ada Bawaslu kerjasama dengan TikTok gitu, Oh Bang. iya, MOU itu kan sudah pernah di tahun 2019. Iya. Tinggal dibuat kembali. Facebook. Ya. Facebook, TikTok, kemudian juga Instagram. Kemudian apa lagi? Banyak lah. Twitter. Platform Twitter. Platform Twitter dan lain. Siap. Bang. Lanjut pertanyaan selanjutnya tadi bahwa potensi ancaman menurut Bang RW yang paling krusial adalah polarisasi. Mudah-mudahan bisa kita kurangi. Pasti ada polarisasi. Pasti. Tapi kita kurangi ketegangannya. Ya. Oke. Yang buat tegang-tegang ini sosial media ini kan saling Iya. menyerang. Padahal kalau ketemu di darat mungkin ini ya. Kalau sempat ngopi bareng gitu kan kita berdebat. Iya. Berdebat sampai ular leher kita kelihatan. Tapi kita tetap bisa menikmati kopi. Iya, seperti tokoh-tokoh kemerdekaan gitu ya, berbeda tapi masih tetap ngopi. Bisa menikmati mie ayam pinggir Nah, jalan. siap nggak Warteg musuh-musuh. dan kawan-kawannya itu. Masalah sekarang konflik di sosmed dibawa ke darat. Iya, sampai nggak bisa silaturahmi lagi. Sampai putus silaturahmi. Lanjut, bagaimana kira-kira gambaran profil SDM pengawas pemilu yang diharapkan Bang RB, kira-kira seperti apa sih? Pengawas sebenarnya? pemilu biasanya komisioner. Ya. Pengawas pemilu adalah komisioner ya. Diidentikan dengan komisioner. Tapi komisioner. ingat ada supporting system yang namanya sebagai sekretariat. Sekretariat. Staf dan teman-teman itu sangat penting sekali dalam misalnya membantu tugas komisioner. Betul. Apa penerimaan perkara, penerimaan permohonan, permintaan pengaduan, bekerja kemudian mengawasi juga ikut membantu mengawasi. Ini penting. Profilnya ke depan adalah mempunyai kompetensi. Apa kompetensi yang dibutuhkan? Kompetensi tentang hukum pemilu penting. Betul. Kompetensi tentang bagaimana menerima dan juga mengelola ancaman dari masyarakat ataupun laporan dari masyarakat. Jangan kemudian baru Bawaslu begini langsung baperan. Nggak zaman lah. Pengawas bisa baperan, santai-santai aja lah. Badai pasti berlalu kan. Siap. Kemudian Siap, juga tidak punya kemampuan yang sama, standarnya tidak sama. Standar tidak sama. Misalnya ada yang lebih, saya sengketanya paling hebat, mediator hebat, adjudikator hebat, tapi yang divisi pengawasan tidak bisa selain sosialisasi. Nah, repot ini. Ya. Ini harus diperbaiki ke depan. Profilnya punya kompetensi dasar yang sama tentang pengawasan. Apa itu pengawasan? Pencegahan, penindakan. Bagaimana melakukan pencegahan? Sosialisasi, meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan hubungan antar lembaga, meningkatkan partisipasi humas dalam penyebaran berita dan informasi, dan bagaimana kan penindakan, penyelesaian sengketa dan pelanggaran. Apa kompetensi yang dibutuhkan? Mediator, adjudikator, kemudian melihat proses-proses berperkara dalam penanganan pelanggaran. Harus bisa mengkaji, Kajian. harus bisa kemudian memutus dan lain-lain. Ini penting melakukan adjudikasi dalam pelanggaran administrasi. Membuat putusan yang baik. Kemudian berkoordinasi dengan sentra Gakumdu, berdebat dalam sentra Gakumdu, SG2. mencari alat bukti, SG1, SG2, SG3, SG4. Nah, itu penting. Nah, itu yang kompetensi yang diharapkan. Bagaimana dengan staf membantu seluruh proses yang ada. Jadi ketika kami tidak ada, staf bisa kemudian memberikan juga informasi tentang apa yang dilakukan periode sebelumnya. Iya, estafetnya nggak putus. Iya. Itu penting sekali ke depan. Ya. Baik, itu kata kuncinya adalah kompetensi ya Bang. Kompetensi ya, dan profesionalitas. Tidak berhenti belajar kompetensi dan profesionalitas. Apalagi integritas kan. Integritas sudah harga mati Bang. Harga mati. Integritas harga mati. Harga mati. Baik, ini Status ada P3K. Nah, ini ada isu-isu kita membahas isu bagaimana dengan supporting system kami gitu, teman-teman staf sekretariat. Jadi formasi P3K yang diberikan oleh Menpan masih 800 formasi. 800 formasi ya, sedang dibuka 8 formasi. Iya, tapi kapan dilaksanakannya belum tentu. Oh, eventnya belum ya. Iya. Siap. Bagaimana proses pelaksanaannya? Sama dengan CPNS. Sama dengan CPNS. Tes seleksi baik kompetensi dasar kemudian dan lain. Siap. Tes wawasan kebangsaan dan lain-lain. Kemudian TWK. P3K ini ada jenjang karir enggak? P3K tidak jenjang karir. Beda dengan PNS. Jadi bukan hanya gaji pensiun, bukannya pensiun, tapi jenjang karir pun tidak ada. Kalau sudah masuk analis hukum, ya sudah analis hukum.
Iya, dia di situ ya. Faknya di situ. Baik. Bagaimana terkait gaji? Apakah ada kenaikan atau tidak? Kita berharap sama-sama ada Saya nanya, kenaikan. Bang. Bukan gaji, namanya UK, uang kehormatan. Siap, Bang. Tanya staf juga, staf nggak naik gajinya ya. Kalau komisioner naik, seharusnya staf naik. Ah, iya, siap. Siap, Pak. Tergantung dari nanti Dewan Direktorat Jenderal Anggaran setuju apa enggak. Amin. Kita aminkan ya teman-teman Amin. sekretariat ya. Nah, baik, 4 pertanyaan terakhir, Bang. Iya, strategi nih. Bawaslu. Strategi ini sebenarnya ada pertanyaannya beranak nih. Strategi dalam Tahapan. pengawasan, pencegahan dan penanganan. Kira-kira apa? Sekarang tahapan pendaftaran, bagaimana strateginya? Strateginya memengaruhi himbauan kepada parpol. Kemudian juga sudah dilakukan himbauan parpol bahwa Ya, surat dalam edaran mensubmit isian itu harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua adalah mengawasi seluruh proses yang ada di Komisi Pemilihan Umum. Bertanyakan tentang juknisnya apa ada apa enggak, bagaimana juknis itu disesuaikan dengan verifikasi administrasi yang ada, dan juga bagaimana nanti verifikasi faktual dilakukan, bagaimana struktur kemudian yang turun ke bawahnya. Nah, kemudian kedua, apa sih strategi Bawaslu dalam mencegah pelanggaran dan sengketa tahapan pendaftaran? Ya tadi kalau itu sudah dilakukan, maka seharusnya sengketa itu akan semakin minim dan juga pelanggaran akan seminim. Yang paling penting adalah rekomendasi untuk perbaikan. Rekomendasi perbaikan. Sehingga bisa diperbaiki. Jadi jangan langsung kemudian langsung main sentra gakumdu. Nah, Karena udah punya sprint. Iya. Ya udah, sikat. Nanti pidananya dulu lah daripada perbaikannya. Iya. Ultimum remedium ya, Bang. Itu yang paling fatal menurut saya. Ada pikiran-pikiran bahwa pidana terlebih dahulu. Ini nggak boleh. Pidana itu belakangan. Tadi disebut ultimum remedium. Siap. Rekomendasi perbaikan itu yang utama. Nanti KPU harus menindaklanjutinya. Kalau memang tidak, ya memang ada ruang yang dibuka. Iya. Bagaimana strategi Bawaslu dalam penanganan pelanggaran? Ya dilakukan dengan proses-proses yang ada dalam ketentuan per Bawaslu. Baik. Ada Tidak ada administrasinya. perubahan secara signifikan tentang penanganan pelanggaran, kecuali nanti masuk dalam video conference Oh iya. atau Zoom. Bisa laku nggak? Bisa. Bisa. Kemudian BAP dilakukan secara virtual, boleh nggak? Boleh. BAP virtual. Siap. Potensi kerawanan apa sih yang muncul dalam tahap pendaftaran dan verifikasi partai politik? Tadi verifikasinya ada KTA dan KTP tidak sama. Ada pengurus partai ganda. Ada KTP anggota ganda. Kemudian yang kedua domisili tidak jelas. Yang ketiga kemudian juga sipol yang naik turun. Kemudian sehingga submit data terhambat. Jadi pakai berkas hard copy. Nah, itu jadi persoalan. Tapi semoga sih tidak. Kita berharap ada perbaikan yang sangat baik di teman-teman KPU dalam masalah pendaftaran itu. Baik, Bang. Kemudian bagaimana tadi pengawasan media sosial tadi MOU dengan KPU juga dengan platform media sosial dengan Barreskrim khususnya cybercrime juga dengan Menkominfo. Apa yang pertama? Take down. Take down dulu ya. Take down dulu. Jangan urusan pidana agak sulit. Iya, take down dulu aja. Take down dulu aja yang penting. Baru orang yang klarifikasi. Punya akun klarifikasi. Siap, Bang. Apalagi? Pertanyaan tentang sipol nih. Saya ada kemarin belum sempat terjawab sama teman-teman di KPU. Sipol pada tahun 2013 kalau tidak salah pernah MOU dengan lembaga sandi negara Lemsanik pada saat itu. Kemudian Lemsanik pada saat itu perjalanannya mengundurkan diri, membatalkan MOU dengan KPU karena ada mungkin dugaan bisa tidak netral karena bagian dari rumpun eksekutif. Sehingga KPU saat itu diharapkan mandiri ya. Dan mereka membentuk konsorsium gitu ya untuk sistem menjaga keamanan sistem informasinya. Nah, sekarang di persiapan 2024 KPU bekerja sama MOU kembali dengan Lemsanik yang sekarang berubah menjadi BSSN, gitu juga dengan BIN, dengan Barreskrim. Apakah itu masuk dalam potensi kerawanan atau memang it's okay, nggak apa-apa karena mereka bisa netral dan lain-lain? Pertanyaannya, polisi itu ikut dalam penegakan hukum pemilu apa enggak? Ikut. Oke. Polisi di bawah siapa? Polisi di bawah Kapolri, Kapolri di bawah Presiden. Sudah. Itu bisa menjawab semua. Siap. Jadi kalau misalnya beranggapan bahwa negara ini tidak dipercaya, repot. Kita harus mengembalikan kepercayaan kita kepada negara. Melalui apa? Kritik misalnya. Tapi kemudian memisahkan aparatur negara dari fungsi-fungsi kenegaraan itu jadi persoalan penting. Misalnya, sekarang gini aja. Kami dipilih, Bawaslu dipilih oleh siapa, Eri? Komisi 2. Komisi 2, DPR ya? Betul.
Itu ada unsur parpol kan? Oh, berarti Betul. Bawaslu tidak independen kalau begitu. Iya. ada Kalau otak kalau pemikiran seperti itu bahwa kemudian ketika dipilih maka dia tidak independen, jadi masalah penting. Kenapa? Ada 3 masalah penting dalam kekuasaan negara. Negara ini dibentuk oleh 2 kekuasaan yang paling penting ya. Pertama adalah eksekutif dan juga Legislatif. parlemen atau legislatif. Kenapa ada eksekutif? Karena dia harus melaksanakan fungsi. Menyelenggarakan kenegaraan. Kalau dalam penyelenggaraan negara pasti akan ada permasalahan, maka dibentuklah pengawas. Makanya disebut Dewan Perwakilan Rakyat atau Parlemen, atau kemudian disebut sebagai legislatif yang membuat aturan. Sebenarnya yang membuat aturan tuh legislatif yang menjalankan presiden. Nah, dalam hal ini kemudian siapa yang bisa menilai keduanya? Dibentuklah kerjasama di antara keduanya ini, membentuk namanya lembaga yudikatif. Ya, MA. Mahkamah Agung dulu MK. kan belum ada MK. Untuk apa? Untuk menilai apakah misalnya dalam MK pembuatan undang-undang yang dilakukan oleh DPR dan Presiden itu sesuai dengan ketentuan tidak? Apakah juga sesuai dengan apa nafas dan semangat dari Undang-Undang Dasar 45? Itu yang dinilai. Jadi ketika Presiden menjalankan ini maka harus harus diawasi oleh lembaga perwakilan. Nah, itu bisa menjawab hal-hal yang penting seperti itu. Kemudian sebenarnya penyelenggaraan pemilu ini siapa yang paling penting? Ini kekuasaan apa? Eksekutif atau legislatif? Eksekutif. Nah, bisa pengawasnya siapa? KPU pengawasnya siapa? Bawaslu. Walaupun dibentuk oleh eksekutif dan legislatif juga. Bawaslu, KPU diawasi di KPP. Siapa yang bentuk di KPP? Pemerintah juga dan DPR. Iya. Jadi seluruh aparatur yang independen itu dibentuk oleh kekuasaan eksekutif dan legislatif. Jika kita kemudian tidak percaya terhadap pelaksanaan kekuasaan itu, maka sesungguhnya kita sudah mendegradasi fungsi-fungsi kenegaraan di Republik ini. Iya, kehilangan. Jadi kalau mau ini kritik saja, tidak ada masalah. Ya. Berarti kita tidak mengapa ya Bang ya tentang Tidak kritik mengapa. percuma lapor Bawas itu sebagai nggak masalah, itu refleksi sebagai refleksi kita. Iya. Jangan baperan. Lapor yang penting. Itu yang penting kita melaksanakan tugas dan fungsi secara baik. Itu saja. Kalau itu sudah kita laksanakan, biarkanlah sejarah yang menilai. Sejarah yang mencatat. Kalau kata Bung Karno seperti itu, biarkanlah sejarah yang menilai. mencatat. Bagaimana Bawaslu 2022 sampai 2027 ke depan. Kami kami pengawas pemilu paling baik, nggak ada urusan. Itu biarkanlah sejarah yang menilai. Mencatat. Terakhir, yang paling terakhir. Iya. Bawaslu itu kerjanya kualitatif atau kuantitatif, Bang? Kualitatif atau kuantitatif? Dua-duanya. Kalau kualitatif itu semacam rasa gitu kan, subjektif, rasa keadilan gitu masyarakat gitu ya. Ya kuantitatif itu misalnya bisa dinilai misalnya ketika DPT berkurang itu kuantitatif, tapi kemudian kedalaman kenapa DPT ini berkurang itu kualitatif. Kita mesti aware mesti menjawab itu. Iya. Nah, kualitas itu kuantitatif disatukan, nggak mungkin berdiri sendiri. Kita bisa menjawab rasa keadilan kalau prosedur keadilannya tidak kita laksanakan yang kuantitatif, tentu tidak bisa menjawab rasa keadilannya yang kualitatif itu. Pendalaman terhadap misalnya dalam persidangan itu kualitatif, kuantitatif. Harus ada persidangan, periksa dan lain-lain. Tapi ketika bertanya, ketika mendalami perkara itu kualitatif. Oleh sebab itu, seorang pengawas harus mempunyai kompetensi yang sama dalam menggali perkara, kemudian menemukan hal-hal yang dirasakan akan dirasa ya. Kadang-kadang ada bukan rasa di insting pengawas itu. Insting pengawas ada. Kemudian ini akan mengganggu proses misalnya proses pemilu di kabupaten di Kota Cimahi. Misalnya ada tentara yang memilih. Ini kenapa? Ada ibu tentara boleh nggak memilih? Boleh, asal bukan TNI. Dulu persoalannya sempat dipersoalkan. Ada TPS di komplek tentara. Betul. Boleh apa enggak? Cimahi terjadi, Bang. Jadi itu yang harus dijawab. Kenapa? Kalau itu tidak kita selesai dengan kuantitas seperti itu, maka kualitatif kita akan jadi bermasalah. Jadi orang ini kualitatif lah. Enggak. Kuantitatif kualitatif didahului dengan kuantitatif dulu. Berbasis data. Iya. Ini tambahan lagi nih hasil pencermatan saya baru ingat bahwa Bang RB pernah menyampaikan visi tentang Bawaslu bersikap. Ya.
sinergi, apa bang? inovatif, Saya ingat. Inovatif. Inovatif. terus Kepastian hukum. kepastian hukum. Berkepastian hukum. Iya. Akuntabel dan profesional. Iya. Ini masuk visi Bawaslu yang baru nanti menggantikan visi yang lama atau ini visi abang? Visi sendiri pada Visi saat sendiri. itu tentu akan kita gabungkan dengan 4 orang lainnya. Kenapa? Bawaslu ke depan itu tadi Bawaslu yang tidak terkompartemen. Siap. Bawaslu yang mengerjakan fungsi masing-masing iya. Tapi ketika dalam melakukan fungsi pengawasan secara bersamaan. Namanya sengketa itu pengawasan atau bukan? Pengawasan. Pengawasan. Namanya mengawasi DPT, melihat angka DPT itu pengawasan bukan? Pengawasan. Melakukan sosialisasi itu pengawasan bukan? Pengawasan. Pengawasan. Pencegahan. Kemudian menangani adjudikasi pelanggaran administrasi itu pengawasan bukan? Pengawasan. Pengawasan. Melakukan sentra gakumdu rapat dengan sentra itu pengawasan Itu bukan? juga pengawasan. Pengawasan. Maka kemudian tidak ada satu divisi pun yang berhak mengatasnamakan pengawasan. Itu masa lalu. Itu masa lalu, Pak. Itu hal yang penting. Jangan sampai kemudian saya pengawasan, saya berhak mengawasi, nggak bisa. Sekarang adalah saatnya kita berkolaborasi. Itu kan tidak berkolaborasi. Tapi perubahan itu tampak buat orang tidak nyaman mungkin, Bang. Tapi Oh harus- pasti dong. Ada orang yang sudah settle dengan zona keadaan yang nyaman. ada, zona nyaman. Penyelesaian sengketa nggak tahu urusan dengan pengawasan DPT. Iya. Banyak yang nggak tahu. Tiba-tiba langsung ngawasin Tiba-tiba ngawasin sipol. sipol. 24 jam. Nah, itu yang jadi persoalan. Nah, berarti kan penyelesaian itu hanya ngawasin sipol. Enggak salah. Berarti ada hal yang tidak beres dengan lembaga kita. Baik. Kenapa? Karena divisi pengawasannya tidak bergerak. Divisi pencegahan sekarang tidak bergerak. Atau divisi pengawasan di tingkat provinsi itu masih saya punya kewenangan. Ya sudah sekarang saya serahkan saja sengketa. Oh, namanya berarti Anda nggak ngerti. Tugas Bawaslu menurut pasal 92 kalau salah. Coba yang pertama apa? Tugas Bawaslu mengawasi setiap tahapan. No. Apa, Bang? Menyusun standar tata laksana pengawasan. Ya, siap. Jadi bukan kemudian melakukan pengawasan, tidak standar tata laksana pengawasan. Disusun SOP-nya dulu. Jadi ya. seluruhnya melakukan pengawasan. Jadi ketika mencegah, melakukan menindak, melakukan pengawasan. Penyelesaian pengawasan. Mengawasi netralitas ASN, pengawasan. Semua pengawasan. Jadi nggak bisa lagi kan? Saya divisi paling. Saya ini aja kami di periode kali ini ingin meruntuhkan hal-hal yang membuat kompartemen itu. Semoga sih tidak terjadi lagi. Amin, Bang. Berarti Bang RB kesimpulan saya sedang beres-beres bersama rekan-rekan Bawaslu RI, bersama rakyat awasi pemilu. bersama rakyat agar bisa bersama-sama rakyat mengawasi pemilu. Baik, waktunya sudah kata panitia sudah ditutup. Bang, closing statement untuk pemirsa nanti yang akan mendengarkan dan menonton podcast ini. Pertama adalah Bawaslu mempunyai tugas penting untuk melakukan pemberdayaan pengawasan melalui pusat pengawasan partisipatif. Ini jangan dianggap sebagai hanya satu program divisi. Harus milik semua. Ini milik semua. Forum warga itu milik semua. Magang itu milik semua. Pramuka Saka Adiasta itu milik semua. Jangan dianggap sebagai ini milik satu divisi. Yang kita kritik dulu, ini akhirnya dianggap milik satu divisi. Jangan dianggap juga pelatihan mediator hanya milik PS. PS. Kami cemburu, Bang. Iya. PS punya sertifikat. Iya. Bisa main pengadilan agama. Seharusnya itu tidak terjadi. Siap. Jadi kita harus melakukan kerja bersama untuk melakukan pengawasan. Kedua, bagaimana kita memberdayakan masyarakat jika kita sendiri saling mempunyai ego masing-masing. Belum melepas baju. Belum melepas baju divisi kita. Nah, kemudian dengan itulah kemudian kita bisa membangun karakter yang baru. Budaya yang baru, kerja yang baru di Badan Pengawas Pemilu. Ini juga berkaitan dengan Setariat. Betul, kita berharap Setariat bisa membantu tugas dan fungsi yang ada. Ini jangan hanya kemudian Setariat, saya tugas keuangan doang. Saya nggak ngerti bagaimana pengawasan ke depan. Oh, nggak bisa. Tiba-tiba Anda diperlukan untuk menerima laporan, lakukan. Tiba-tiba dia nggak ngerti bahwa 75 hari kampanye itu nggak ngerti. Oh, saya berapa hari ya? Nah, itu tim dasar.
Jadi ke depan kita punya beban yang sama dalam mengawasi seluruh tahapan dan memberdayakan masyarakat supaya menjadi pengawas juga membantu dalam proses penyelenggaraan pemilu ke depan. Siap, Bang. Itulah yang kita harapkan ke depan. Terakhir permintaan dari panitia adalah karena mau HUT Bawaslu di kabupaten kota khususon Kota Cimahi, Bang, ucapannya dong, Bang. Nggak usah panjang-panjang. Apa kira-kira, Bang? Kita mempunyai tugas yang besar. Bawaslu kabupaten kota adalah garda terdepan dari Bawaslu Republik Indonesia. Ingat, Bawaslu bersifat hierarkis. Oleh sebab itu, beban Bawaslu Republik Indonesia itu juga akan membebani tugas-tugas dan beban teman-teman Bawaslu kabupaten kota. Beban itu adalah amanah. Amanah itu harus dinikmati. Jangan kemudian amanah itu ditakuti dan lain. Jika sudah ada pada diri Anda, maka lakukan amanah tersebut. Bismillah, dengan rahmat Allah, semua bisa kita lakukan. Tentu Tuhan tidak akan memberikan ujian yang melebihi dari Kemampuan. apa yang kita bisa lakukan. Itulah yang paling penting ke depan sebagai refleksi ulang tahun teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Semoga refleksi ini bisa membangun budaya kerja kita, membangun pola hubungan kerja, membangun persaudaraan di antara keluarga besar Badan Pengawas Pemilu. Selamat ulang tahun, Dirgahayu. Semoga semakin kuat, semakin sehat, dan semakin berkah. Dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Tepuk tangan buat semua. Oke, terima kasih atas kesediaan Pak Pimpinan Ketua Bawaslu RI Bang RB yang sudah mengisi podcast pertama perdana Bawaslu Kota Cimahi. Amin. Sebagai pewawancara, podcaster juga kadang berbalik, Bang. Abang yang nanya, saya yang jawab. Sebagai komisioner, silakan. Jadi serasa FPT, Bang. Kita aja pasal. Terima kasih. Ini Wassalam. memasuki di Bawaslu provinsi. Ampun, Bang. belum maklum ya, Bang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast selanjutnya. Dadah. Wabarakatuh.